Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah materi tentang bimbingan dan konseling, yang mana materi ini sangat perlu saya sampaikan dan sangat penting saya sampaikan agar tidak lagi dari sebagian kalangan siswa salah persepsi tentang bimbingan dan konseling. Baik, kita mulai. Apa sih sebenarnya BK itu atau bimbingan konseling itu? BK itu apakah BK itu mata pelajaran atau muatan lokal atau ekstrakurikuler, ya. Dan benarkah BK itu menyeramkan, polisi sekolah, atau musuh siswa? Baik, kita simak sekarang. Definisi bimbingan dan konseling itu sendiri. Mari kita pahami bersama tentang bimbingan dan konseling. Ya, bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling itu terdiri dari dua kata, yaitu bimbingan dan konseling. Adapun definisi dari bimbingan itu sendiri, yaitu adalah suatu proses pemberian bantuan terhadap individu agar bisa menerima, mengarahkan, memahami diri dan lingkungan sekitar, serta mampu menyesuaikan diri secara positif terhadap tuntutan norma-norma kehidupan yang berlaku, sehingga dapat mencapai kehidupan yang bermakna. Jadi bimbingan di sini merupakan suatu proses bantuan, pemberian bantuan yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain. Nah, selanjutnya yaitu definisi konseling. Konseling adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh seorang yang ahli, yang disebut konselor, dalam hal ini adalah guru BK, kepada individu yang mengalami suatu masalah atau yang sering disebut konseli, dalam hal ini adalah siswa, yang bermuara pada teratasinya masalah yang dihadapi oleh klien atau siswa tersebut. Jadi sangat jelas, pengertian dari konseling merupakan pemberian bantuan oleh seorang guru BK. Jika bimbingan tadi diberikan oleh seorang, siapapun itu boleh memberikan bimbingan, sedangkan konseling hanya diberikan oleh orang yang ahli atau konselor, dalam hal ini di sekolah adalah seorang guru BK. Kepada siapa? Kepada orang atau siswa yang memiliki masalah. Supaya apa? Supaya mampu menyelesaikan masalahnya atau persoalan hidupnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa BK atau bimbingan konseling itu adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan melalui wawancara. Jadi bimbingan konseling itu pemberian bantuannya dilakukan secara wawancara. Wawancara apa? Wawancara konseling. Wawancara konseling itu terstruktur, sistematis, tidak bisa sembarangan berbicara. Kemudian dilakukan oleh seorang yang ahli, dalam hal ini adalah guru BK, kepada seorang konselor, yaitu siswa jika di sekolah. Maksudnya Pak Aki, kepada seorang konseli, dalam hal ini adalah siswa di sekolah, yang mengalami suatu masalah agar mampu menyelesaikan masalah yang dihadapinya dan juga mampu mengembangkan potensi yang dimilikinya seoptimal mungkin secara mandiri. Nah, jadi ketika kita lihat dari pengertian atau definisi bimbingan konseling itu sendiri, tidak ada di sana itu yang namanya polisi sekolah, tidak ada yang namanya musuh siswa. Justru di sini pengertiannya mengarahkan bahwa guru BK itu sebenarnya adalah sahabat siswa, mengarahkan bahwa bimbingan konseling itu harusnya menyatu dengan siswa, bersahabat dengan siswa, berteman baik dengan siswa. Karena dengan adanya bimbingan konseling, masalah pribadi, sosial, belajar maupun karir siswa itu nanti dapat diatasi, dapat dibantu oleh guru BK. Dan potensi-potensi yang ada di dalam dirinya, di dalam diri siswa, nanti mampu ditemukan dan dikembangkan. Ya, itu terkait dengan pengertian definisi bimbingan dan konseling. Terus bagaimana dengan tugas guru BK sebenarnya itu? Sebenarnya tugas guru BK itu membantu siswa
membantu siswa menyelesaikan masalahnya, menemukan bakat minatnya, menemukan potensi yang ada dalam dirinya. Namun dalam hal ini saya akan mengkhususkan pada bidang-bidang yang dibidangi oleh bimbingan dan konseling itu sendiri. Yaitu yang pertama, tugas seorang guru BK dalam hal bidang pribadi. Apa yang dilakukan oleh guru BK? Ya, dalam hal bidang pribadi, guru BK tentunya akan membantu mengembangkan kehidupan pribadi siswa, yaitu suatu pelayanan yang membantu peserta didik memahami dirinya sendiri. Terkait dengan apa? Terkait dengan bakat, dengan minat, dengan kemampuan, dengan potensi, dengan kelebihan, kekurangan yang ada dalam dirinya. Oke. Kemudian yang kedua yaitu tugas guru BK adalah dalam bidang sosial. Dalam bidang sosial, guru BK akan membantu mengembangkan kehidupan sosial siswa, yaitu pelayanan yang membantu peserta didik memahami, menilai, serta mengembangkan keadaan sosial. Hal ini dilakukan terutama kepada peserta didik yang terkesan sulit untuk bersosial dengan lingkungan mereka sendiri, baik dia sulit untuk bersosial di sekolah, di masyarakat, maupun di tempat yang lain. Kemudian yang selanjutnya dalam bidang belajar. Dalam bidang belajar, guru BK akan membantu siswa mengembangkan kemampuan belajarnya. Makanya pasti ketika di sekolah nanti akan ada yang namanya kiat-kiat belajar sukses atau motivasi belajar. Nah, itu merupakan tugas guru BK untuk membantu mengembangkan kemampuan belajar siswa. Ya, membantu mengembangkan kemampuan belajar. Pelayanan yang dilakukan oleh seorang guru bimbingan dan konseling atau konselor sekolah membantu menjadikan peserta didik mandiri. Mandiri artinya tidak tergantung pada orang lain, tidak bergantung pada teman di sekolah. Dalam belajar, terutama dalam mengikuti pembelajaran di sekolah. Misalkan siswa mengalami kesulitan dalam pelajaran matematika. Apa yang akan dilakukan guru BK nanti? Tentunya guru BK akan membantu siswa agar mampu memahami pembelajaran dan tidak mengalami kesulitan pembelajaran matematika lagi. Apakah guru BK yang mengajar? Tentu tidak. Guru BK yang akan membantu untuk menghubungi guru mapel atau mata pelajaran matematika supaya memberikan pemahaman lagi, memberikan pembelajaran lagi kepada siswa yang mengalami kesulitan dalam pelajaran matematika. Dan begitu pula sebaliknya, begitu pula seterusnya pada mapel-mapel yang lain. Nah, kemudian yang terakhir yaitu dalam bidang karir. Guru BK akan membantu siswa dalam bidang karir, yaitu suatu titik di mana seorang peserta didik, siswa dalam hal ini, telah mampu memahami bahkan mengembangkan dirinya. Kemudian guru BK atau konselor sekolah membantu untuk mengarahkan langkah yang harus dilakukan oleh siswa itu agar minat, bakat, dan potensi dirinya menjadi suatu karir. Dalam hal ini maksudnya adalah bakat, karir yang dipilih itu sesuai dengan bakat, minat, dan potensi yang dimiliki oleh siswa. Dengan begitu, siswa nantinya tidak akan mengalami kesulitan dalam bekerja, tidak akan kesulitan dalam berkarir. Tentunya jika siswa sudah menyukai, dia akan sangat senang, akan sangat enjoy untuk melakukan karirnya. Ketika di sekolah SMP mungkin guru BK itu akan mengarahkan studi lanjutnya ke SMA atau SMK. Kemudian jika di SMA atau SMK, guru BK yang akan membantu untuk memberikan pemahaman tentang studi lanjut atau bekerja dan memilih universitas yang sesuai dengan bakat dan minat serta potensi yang dimiliki oleh siswa. Itu dalam hal karir. Oke, itu penjelasan dari Pak Aki tentang bimbingan dan konseling. Kemudian kita tanyakan kembali lagi, apa sih BK itu sebenarnya? Benarkah BK itu merupakan mata pelajaran? Tentu bukan. Ya,
BK bukanlah mata pelajaran. Karena BK penekanannya adalah pada pelayanan. Guru BK itu melayani siswa. Benarkah muatan lokal? Tentu juga bukan. Ekstrakurikuler, apalagi ekstrakurikuler. Namun guru BK yang akan mengarahkan atau membantu siswa menemukan bakatnya dan nanti diarahkan untuk mengikuti ekstrakurikuler. Selanjutnya, benarkah BK itu menyeramkan? Tentu tidak. Kemudian, polisi sekolah juga bukan. Musuh siswa, apalagi musuh siswa. Di awal tadi Pak Agi sudah katakan bahwa BK itu seharusnya menjadi seorang sahabat. Siswa itu harusnya bersahabat dengan guru BK. Oke. Jadi BK itu apa? Ya, BK itu memberikan bantuan. Iya, benar. Melayani tentu sangat benar. Tempat bercerita, ya, guru BK akan selalu ada waktu untuk siswa untuk selalu mendengarkan cerita atau curhatan dari seorang siswa. Kemudian sahabat siswa, ya benar, sahabat siswa. Dirindukan kehadirannya, harusnya siswa itu akan selalu rindu kepada guru BK. Kemudian menyenangkan tentu. Nah, mungkin itu penjelasan dari Pak Haki tentang bimbingan dan konseling. Pak Haki harap setelah penjelasan ini tidak ada lagi yang takut untuk datang ke BK, tidak ada lagi yang dak-dikduk ketika dipanggil guru BK, dan Pak Haki sangat harapkan siswa itu akan datang sendiri ke ruang BK untuk bercerita, untuk meminta saran, untuk menemukan bakat, untuk menemukan jati dirinya. Oke, sekian dari Pak Haki. Pak Haki akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.